Nama saya Ibu Maria Marminduka, panggilan Ibu Marni. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Yang kedua, berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh virus yang menyerang pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan yang ketiga, untuk pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga anak-anak. Selamat pagi juga, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Oke. Sekarang sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas memimpin kita dengan doa. Teman Ibu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Engkau telah melindungi kami dari tadi pagi hingga tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami melanjutkan kegiatan kami, lindungilah kami agar kami bisa menjawab pertanyaan dari Ibu kami. Nama senantiasa kami puji kini dan segala sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Hen sebagai ketua kelas yang sudah memandu kita dengan doa. Ibu minta disilakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu mengecek kehadiran peserta didik hari ini. Aloysius Balampati, Hadir, Bu. Ella Gracia Betty Timu, Hadir, Bu. Camelia Almira Kodo, Francisca Valenia Buju, Riku Sirapa, Hadir, Juliana Eko, Sake, Ika Arpenina Tungang, Hadir, Bu. Maria Andriani Jetika Mina, Maria Emiliana Owa. Hadir, Bu. Ini adalah kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Pada materi yang beberapa kali lalu kita sudah belajar tentang struktur virus dan replikasi. Sekarang Ibu mau bertanya, kita masuk ke materi yang baru sekarang tentang peranan virus yang menguntungkan dan merugikan, dan juga berbagai macam virus yang mengakibatkan bagi kehidupan. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian terkena flu? Benar. Oke, baik. Semua peserta didik 10 IPA itu katakan bahwa pernah menderita penyakit flu. Apa yang menyebabkan kita sehingga kita flu? Karena imun tubuh tidak kuat. Oke, satu. Karena imun tubuh tidak kuat. Oke, mengatakan karena imun tubuh tidak kuat. Kita beri aplaus ya untuk Vivi. Oke, sekarang Ibu juga memberi pertanyaan berdasarkan gambar yang diamati. Ibu minta semua peserta didik mengamati. Ada gambar, Ibu tanyakan, ada keempat gambar ini. Ini adalah gambar yang diakibatkan oleh virus yang menyerang pada manusia. Sudah bisa amati? Sudah. Nah, gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, apa saja penyakit yang diamati pada gambar tersebut? Ria. Yang saya tahu pada gambar pertama itu seorang yang menderita penyakit polio. Oke, mari kita beri aplaus untuk Ria. Menyatakan bahwa gambar yang satu ini adalah seorang anak yang menderita penyakit polio. Ayo anak-anak, siapa yang bisa?
HIV. Gambar yang ketiga ini adalah siapa yang bisa? Influenza. Oke, benar. Gambar yang ketiga ini adalah orang yang menderita influenza. Dan gambar yang keempat ini adalah Orang yang menderita orang yang menderita cacar air. Bisa paham? Bisa. Inilah keempat gambar yang ibu tayangkan itu adalah akibat virus yang menyerang pada manusia. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ibu minta sekretaris kelas mana? Oke, silakan membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan peran virus yang menguntungkan dan merugikan. 2. Menjelaskan gejala penyakit yang diakibatkan oleh virus. 3. Menjelaskan cara pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh virus. Beri aplaus untuk Novatia. Oke, berarti hari ini kita mau mencapai pembelajaran kita. Ada ini, yang pertama kita harus mengetahui ada kegunaan virus yang menguntungkan dan merugikan. Yang kedua, kita menjelaskan gejala penyakit yang diakibatkan oleh virus. Dan yang ketiga, kita menjelaskan cara pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh virus. Nah, sekarang ibu sedikit memberikan materi tentang peranan virus dalam kehidupan. Nah, peranan virus dalam kehidupan itu terdiri atas dua. Apa saja? Yang menguntungkan dan merugikan. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan itu ada 3. Yang pertama itu dikatakan dia memproduksi vaksin. Yang kedua itu adalah memproduksi interferon. Yang ketiga memproduksi antitoksin. Ingat baik-baik ya, bahwa virus yang menguntungkan bagi kita manusia itu ada 3. Ulangi sekali lagi, memproduksi vaksin, memproduksi interferon, dan memproduksi antitoksin. Ini yang menguntungkan. Sekarang kita lihat yang merugikan. Nah, yang merugikan di situ ada 3. Apa-apa saja anak-anak? Manusia, tumbuhan, hewan. Itu yang merugikan. Ada manusia, ada tumbuhan, dan ada hewan. Di sini kita lihat sebentar bahwa yang mengakibatkan pada manusia itu dikategorikan dampak yang negatif. Itu salah satu influenza, ada rabies, ada hepatitis, ada dolok, ada polio, ada flu burung, ada Ebola, ada AIDS, dan ada cacar air. Ingat baik-baik, itu adalah yang merugikan bagi manusia. Sekarang kita lihat sedikit untuk hewan. Ada 4 yang merugikan pada hewan. Ibu minta ketua kelas membaca berdasarkan yang di layar, data yang di layar. Newcastle disease, 2 foot and mouth disease, 3 rabies, 4 flu burung. Oke, itu yang merugikan pada hewan. Yang pertama itu Newcastle disease. Itu yang menyerang pada saraf ternak seperti ayam dan itik pada hewan unggas. Yang kedua, foot and mouth disease, itu biasa menyerang pada mulut, kuku, dan sapi pada hewan kerbau, sapi, domba, dan kuda. Yang ketiga itu rabies, itu bisa juga pada anjing, kucing, dan monyet. Yang keempat adalah flu burung yang menyerang pada unggas. Ini adalah virus yang merugikan pada hewan. Sedikit lagi kita lihat tentang tumbuhan. Tumbuhan itu ada 3. Itu yang pertama ada Citrus vine pollen degeneration, itu
halaman 0. Yang kedua adalah tungro. Dan yang ketiga adalah mosaik. Inilah adalah peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Yang menguntungkan tadi ada 3 dan merugikan ada 3. Ada manusia, ada tumbuhan, dan ada hewan. Nah, dari sini Ibu ingin memfokuskan Ibu punya anak-anak pada suatu masalah dengan model pembelajaran yang Ibu gunakan itu adalah problem based learning yang memecahkan suatu masalah. Ibu minta sebentar, Ibu tayangkan videonya. Ibu minta peserta didik bisa menonton video tersebut. Bisa? Bisa. Ibu minta sebentar, Ibu tayangkan videonya. Ibu minta peserta didik bisa menonton video tersebut. Bisa? Bisa. Sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak, setelah anak-anak menonton video, tadi video itu menceritakan tentang apa? Seorang anak yang berumur 4 tahun terkena gigitan rabies. Oke, tepuk tangan untuk Mama Titi. Ya, kata tadi bahwa setelah menyimak video, si Titi mengatakan bahwa seorang bocah atau seorang anak yang berumur 4 tahun digigit oleh anjing rabies. Nah, dengan video yang diamati sekarang, video yang diamati tadi, sekarang Ibu membagikan peserta didik ke dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4. Bagian kelompok ini Ibu meminta peserta didik menyebutkan angka 1 sampai 4. Jika peserta didik yang mendapat angka 1 bergabung dengan peserta didik yang mendapat angka 1 dan seterusnya sampai di angka 4. Ibu minta mulai dari siswa Galang. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sekarang Ibu minta amatilah lembar kerja peserta didik yang Ibu bagikan di situ. Di situ ada judul, ada tujuan, ada langkah kerja, dan ada pertanyaan. Ibu minta coba peserta didik secara kelompok membaca dari judul sampai ke pertanyaannya. Judul membaca dalam kelompoknya, tidak perlu kelompok lain juga mendengar. Sudah? Ada bermasalah dengan lembar kerja peserta didik? Tidak ada. Oke, sekarang kerjakan dengan lembar yang telah Ibu bagikan itu. Yang Ibu bagikan itu, silakan mengerjakannya. Yang pertama, nama anggota kelompoknya.
Tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 di atas lembaran itu. Bagaimana cara penularan penyakit tersebut? Cara penularan penyakit rabies tersebut umumnya masuk ke tubuh manusia melalui cakaran, gigitan hewan yang terinfeksi virus. Nomor 3, bagaimana cara pencegahan dan penanganan penyakit rabies? Cara pencegahan penyakit rabies yang pertama, vaksinasi hewan peliharaan, terutama anjing. Yang kedua, hindari kontak hewan peliharaan dengan hewan liar yang menunjukkan gejala virus. Nomor 3, jaga jarak dengan hewan liar. Pertanyaan nomor 4, buatlah poster atau himbauan untuk pencegahan virus rabies. Himbauan kepada masyarakat waspada rabies. Kandangkan anjing peliharaan Anda jika dilihat. 2. Vaksinasikan anjing peliharaan Anda secara teratur. 3. Laporkan apabila ada anjing yang menggigit manusia di sekitar kita. Dinas Pertanian atau puskesmas terdekat. Perhatian 4. Penanganan apabila digigit hewan rabies. 1. Cuci luka giginya dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit. 2. Lakukan perawatan pencegahan rabies. Ya, dan mari kita pekerjaannya. Ibu minta waktu sekarang tanggapan dari kelompok 2, 3, dan 4 untuk kelompok 1. Pas kesimpulan. Masalah rabies ini solusinya seperti ini. Tadi pertama dikatakan virus apa yang menyerang pada rabies tersebut. Tadi dikatakan ada virus namanya Lisa virus dari kelompok dari golongan atau kelompok apa tadi? Rhabdomycete atau Rhabdovirus. Jadi kita sudah tahu bahwa ternyata rabies itu disebabkan oleh virus namanya virus Lisa virus dari golongan Rhabdovirus atau Rhabdomycete. Nah, bagaimana cara penularannya? Tadi misalnya di video tadi ada bocah yang gemetar-gemetar, ya seperti ibu juga amati, kita seperti diamati, ibu juga mau amati. Ada bocah tapi gemetar-gemetar, takut. Itu adalah setelah kita digigit oleh anjing yang sedang tertular rabies, itu bisa melalui gigitan atau air liur hewan penderita. Otomatis kita penderita rabies tadi akan mengalami demam, muntah, kita ketakutan, agresif. Itu adalah gejala kita sudah mengalami atau terkena gigitan anjing.
anjing rabies. Kita sudah mulai terlihat bercucuran. Karena itu kita sudah perasaan takut. Kita lihat seperti anjing. Kalau anjing sudah yang kita kejar, dia lari ketakutan. Apalagi anjing yang sudah terinfeksi oleh virus rabies. Nah, cara pencegahannya seperti apa? Otomatis kita harus tadi dikatakan semua kelompok tadi vaksinasi. Setelah vaksinasi diri kita sendiri, otomatis kita memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan kita tadi adalah anjing. Itu pencegahannya. Supaya hewan peliharaan kita tidak terinfeksi oleh virus rabies lainnya. Bisa. Nah, tadi cara penanganannya, kita membuat, ibu kita tadi membuat himbauan. Himbauan itu bagi masyarakat sekitar kita, atau bagi sesama teman kita, atau juga bagi tetangga kita. Misalnya tetangga kita pulang di tempat banyak peliharaan anjing, kita bisa mendapat materi hari ini tentang virus rabies. Kita bisa menginformasikan kepada sesama masyarakat kita atau lingkungan sekitar kita atau tetangga kita dengan cara tadi harus melakukan vaksinasi pada virus rabies atau vaksinasi pada diri kita sendiri. Nah, cara penanganannya seperti apa tadi? Setelah digigit anjing, kita harus mencuci dengan air bersih. Nah, air bersih itu adalah air yang posisi lagi mengalir. Nah, dengan bantuan apa tadi? Menggunakan sabun atau deterjen. Digunakan untuk membersihkan diri kita di saat kita lagi digigit oleh anjing rabies. Yang kedua, setelah dicuci otomatis membantu dengan pemberian obat antiseptik, misalnya menggunakan pakai obat mineral atau obat alkohol. Bisa paham? Bisa. Bisa kelompok 1? Bisa. Bisa kelompok 3? Bisa. Kelompok 4? Bisa. Sekarang ibu memberikan penghargaan bagi kelompok yang tadi mempresentasikan ibu amati dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu menyatakan untuk penghargaan dari keempat kelompok itu untuk kelompok 1, kelompok 4. Mari kita berdoa untuk kedua kelompok. Tapi tidak mengecewakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3, tetap semangat dalam berdiskusi dalam kelompok di antara sesama temannya, sehingga saat mempresentasikan hasilnya bisa semaksimal mungkin. Sekarang kita membuat rangkuman materi dari materi yang ibu tayangkan pertama tadi sampai dengan tentang virus rabies. Yang pertama tadi adalah peranan virus yang memberi peranan dalam kehidupan tadi ada berapa? Yang menguntungkan tadi apa saja? Interferon yang ketiga, antitoksi hebat, anak seniman kita beri upload yang mulia. Tadi yang menguntungkan, sekarang yang merugikan, apa saja yang merugikan? Manusia pada tumbuhan dan pada hewan. Pada manusia tadi ada mengakibatkan berbagai macam penyakit
seperti ketayangan tadi ada polio, ada ada influenza, ada dan juga pada tumbuhan tadi ada tanaman jeruk, tanaman padi, dan tanaman tembakau. Sedangkan pada hewan tadi ada ayam, sisik, burung-burung, sapi, kerbau, itu adalah virus yang menyerang pada hewan. Sekarang dari kegiatan yang kita laksanakan tadi, Ibu minta peserta didik untuk mengevaluasi. Di sini Ibu siapkan ada 5 soal saja. Ibu share lewat WhatsApp link yang Ibu bagikan itu. Di antara siswa menggunakan HP, link yang Ibu kirimkan itu saat tadi Ibu sudah kirim linknya. 5 nomor saja Ibu minta, karena tadi ada siswa tadi itu menggunakan akun ID Ibu belakang ID. Tadi ada siswa yang punya HP belum terkoneksi semua dengan ID belakang siswa. Ibu minta tadi ada siswa yang punya itu HP tadi yang sudah emailnya ID pada sudah aktif, itu kita bisa kerjakan soalnya supaya bisa membagikan HP-nya kepada sesama temannya. Link Ibu kirimkan tadi saat kegiatan linknya sudah Mas tulis namanya supaya bisa bagikan ke siswa yang lain. Membantu kami dalam kegiatan ini. Sekarang kami sudah melaksanakan kegiatan kami. Agar kami bisa melanjutkan kegiatan kami pada siang hari. Namun senantiasa kami puji kini dan segala masa. Ucapan terima kasih kepada peserta didik 10 MIPA yang pada hari ini sudah bersama dengan Ibu kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih saya sampaikan juga kepada guru dan teman sejawat saya